Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricci Putra, mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama kemitraan dalam bisnis, dan yang kedua adalah implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Baiklah, pertama kita masuk ke materi kemitraan dalam bisnis. Konsep dari kemitraan dalam bisnis yang pertama adalah para mitra harus rela melepaskan sebagian kebebasannya dalam posisi kekuasaan demi kesempatan memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua adalah para mitra harus mau men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungannya. Tidak hanya investasi dan keuntungan yang dipikul bersama, tetapi juga biaya ekstra yang mungkin timbul. Dan jangan membebankan biaya ini kepada salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip kemitraan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan merupakan motivasi yang sangat kuat, bahkan yang terkuat dari kedua belah pihak untuk dapat melakukan dan melanjutkan kemitraan. Saling mempercayai. Saling mempercayai tidak hanya pada kejujuran dan etika yang baik, tetapi kapabilitas dalam memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama. Misalnya, ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, waktu barang. Dan selanjutnya adalah bersifat terbuka. Transparansi dapat meningkatkan saling kepercayaan, dan saling kepercayaan membutuhkan sifat saling terbuka. Mempunyai hubungan jangka panjang. Dua belah pihak yang saling menguntungkan, saling mempercayai, dan mempunyai kepentingan yang sama senantiasa bekerja sama dalam waktu yang lama. Perbaikan dalam mutu dan harga. Dua belah pihak senantiasa meningkatkan mutu, efisiensi, biaya, dan harga barang. Kemudian, tantangan apa yang harus ditaklukkan dalam program kemitraan bisnis adalah masalah internal. Yang pertama adalah mulai dari dalam organisasi perusahaan, kemudian apa saja yang sudah dilaksanakan, dan berkembang ke arah hulu dan hilir. Tipikal hasil yang dicapai dalam kemitraan bisnis: pengurangan persediaan, perputaran persediaan barang meningkat, perbaikan waktu peredaran, kenaikan penjualan, peningkatan pasar, perbaikan keuntungan, dan memperbaiki hubungan dengan pelanggan. Kunci dari semua itu adalah semuanya harus menganggap dan memperlakukan semua perusahaan dalam jaringan atau rangkaian sebagai satu totalitas yang satu. Kompetisi tidak lagi antara perusahaan dengan perusahaan lain, tetapi antara totalitas enterprise satu dengan enterprise yang lain. Kesadaran buruk ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan kerjasama dalam kemitraan bisnis tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi secara umum. Satu, pengembangan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Jadi, menyangkut seluruh jaringan organisasi perusahaan dari paling hulu sampai hilir. Yang kedua, yaitu bertahap. Proses produksi bertahap meliputi integrasi atau internal, mengutamakan integrasi logistik, dan mengupayakan keunggulan internal. Selanjutnya, membentuk jaringan atau networking, yaitu membangun konstruksi jaringan dan menjadi pemimpin dalam instruksi bersangkutan. Yang ketiga, perubahan sikap mental. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Kelima, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, aplikasi terhadap manajemen mutu. Yang pertama, keikutsertaan bermasuk. Yang kedua, benchmarking untuk menyelesaikan mutu. 4. Logistik sebagai ujung tombak karena logistik dapat digunakan sebagai sasaran pertama. Selanjutnya, implikasi terhadap arus barang. Pertama, pengawasan inventory. 2. Sentralisasi inventory. Inventory yang dimaksud di sini adalah dalam arti perencanaan dan pengaturan. Ketiga, manajemen lead time. Selanjutnya,
aplikasi terhadap organisasi. Yang pertama, bentuk atau pola organisasi yang perlu dikembangkan, yaitu organisasi horizontal berdasarkan proses bukan fungsi. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi antar mata rantai harus dilakukan secara rutin, transparan, terbuka, spontan, dan harus dirasakan serta merupakan kebutuhan sehari-hari. 3. Pemikiran secara win-win. Selanjutnya, keuntungan supply chain internasional. Yang pertama, biaya produksi murah, pasar penjualan lebih luas, mutu barang lebih baik, nilai penjualan lebih tinggi, kemampuan lebih dalam berkompetisi secara global, keuntungan lebih banyak. Dan juga ada beberapa risiko yang harus dihadapi. Yang pertama, kurs mata uang yang sering berfluktuasi, perubahan peraturan pemerintah setempat, khususnya mengenai perpajakan, perubahan situasi politik negara setempat, budaya yang berbeda tingkat produktivitas sumber daya manusia, kolaborasi dengan mitra lokal dapat berubah menjadi kompetitor, penilaian infrastruktur yang kurang. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.